Hai para siswa, hari ini kita akan belajar mengenai pembiasan. Konsep tentang pembiasan sendiri sudah pernah kita pelajari waktu SMP. Sedikit tentang bagaimana pembiasan itu terjadi. Pembiasan bisa terjadi karena ada suatu sinar atau cahaya yang bergerak melalui dua medium yang berbeda. Jadi kalau sinar itu bergerak dari medium yang renggang, misalnya udara, menuju ke medium yang lebih rapat, misalnya air, maka cahaya itu akan terbiaskan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembiasan itu terjadi. Sebenarnya kemarin anak-anak juga sudah melakukan praktikum mengenai pembiasan, yaitu pada balok kaca, dan anak-anak bisa melihat bahwa cahaya itu berbelok ketika berada di dalam kaca. Kita akan coba menggambarnya ya. Nah, misalnya kemarin ini balok kaca, ini balok kaca, sini udara. Jika suatu sinar itu melewati sebuah balok kaca dengan sudut tertentu, tentu saja sudut itu diukur dari garis normal. Anggap aja sudutnya theta. Saya tulis I ya, sudut datang I1. Maka sinar ini akan dibiaskan karena dari medium 1 udara, medium 2 kaca, dan kacanya lebih rapat, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Harusnya dia ke sini, tapi dibiaskan ke sini misalnya. R1. Sehingga kita akan dapatkan kalau sudut biasnya itu lebih kecil daripada sudut datangnya. Kemudian nanti dari kaca keluar ke udara lagi, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi garis normalnya sekarang yang ini jadi I2, sehingga sudut biasnya yang harusnya sinar ke sini, dia akan dibiaskan misalnya ke sini. Ini sudut biasnya R2 diukur terhadap garis normal. Di sini kita bisa lihat bahwa dari balok kaca ini akan menghasilkan pergeseran, gitu ya. Kemarin kita sudah hitung pergeserannya, yang bisa kita hitung dengan persamaan. Kalau ini bergesernya sejauh T, maka T adalah D sin I min R dibagi cos R. Seperti itu kemarin kita melakukan percobaan ya. Kita bisa gunakan sudut datang dan sudut bias yang ini. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung pembiasan itu sendiri? Untuk menghitung pembiasan itu sendiri kita bisa gunakan hukum Snellius. Hukum Snellius bunyinya ya, N1 sin I sama dengan N2 sin R. Maksudnya apa? N1 adalah indeks bias tempat sinar datang berada. Sin I adalah sudut datang. Kemudian N2 adalah indeks bias tempat medium sudut sinar bias berada. Dan sin R, R-nya adalah sudut bias. Nah, dari sini kita bisa melihat
ada dua jenis indeks bias ya. Ada indeks bias relatif misalnya kita percobaan seperti ini, indeks biasnya dari udara ke kaca. Maka kita bisa tulis indeks bias relatif kaca terhadap udara adalah N21 itu sama dengan N2 per N1. Kalau N2 per N1 berarti di sini diperoleh dari rumus sin I dibagi sin R. N2 dibagi N1 berarti sin I dibagi sin R, indeks bias relatif. Akan tetapi jika pembandingnya itu adalah ruang vakum, jadi ada yang namanya indeks bias mutlak. Ini diperoleh dari persamaan Snellius dengan bentuk yang lain. Jadi kalau kita lihat persamaan Snelliusnya ada 3 bentuknya. Ada N1 sin I sama dengan N2 sin R. Kemudian ada N1 V1 sama dengan N2 V2. Jadi ini kaitannya sama kecepatan cahaya. Dan satunya adalah N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Yang ini kaitannya sama kecepatan cahaya, yang ini kaitannya sama panjang gelombang cahaya yang berubah ketika melewati medium yang berbeda. Yang ini kaitannya sama sudut datang dan sudut bias. Kita bisa lihat rangkumannya di buku. Nah, untuk indeks bias mutlak itu diperoleh dari sini jika pembandingnya adalah ruang vakum. Jadi kalau indeks bias cahaya dalam medium vakum itu diberi nilai 1 ya, N vakum 1. Kita bisa lihat kalau udara itu juga diberi 1, artinya udara bisa dianggap sebagai vakum, sama indeks biasnya, atau cepat rambat udara dalam medium vakum dan udara itu hampir sama. Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini dibandingkan vakum, nilainya vakumnya 1 atau udara 1, ini V1, N2 indeks bias mediumnya, dan V2, sehingga kita peroleh N2 sama dengan V1 dibagi V2. Nah, ini disebut dengan indeks bias mutlak. Jadi jika dibandingkan kecepatan udara di vakum atau udara dibagi dengan kecepatan rambat cahaya di dalam suatu medium, misalnya kaca atau air, kita akan peroleh indeks bias mutlak. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dari air ke kaca atau dari kaca ke air, kita akan dapatkan indeks bias relatif. Ya, begitu mengenai indeks bias. Kita akan mencoba latihannya.